Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya di subuh kali ini dengan tujuan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau dalam istilah lain minaz zulumati ila nur atau ila sirat mustaqim. Sidangnya masuk yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah harus memiliki rasa cinta terhadapnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya, serta kita harus bertakwa kepadanya serta bertawakal hingga bisa menjadi sifat kemuliaan terhadapnya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah Islamiyah yang berjudul macam-macam sifat kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah menaati perintahnya atau bertakwa. Pada bulan Ramadan ini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah salat. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat merupakan fardu yang waktunya telah ditentukan oleh orang-orang yang mukmin. Surah An-Nisa ayat 103. Apakah salat hanya sekedar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari, atau yang sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani 'ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya salat bukan hanya sekadar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari ataupun sekadar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga pengingatnya. Kenapa? Agar kita terjauh dari kegiatan maksiat. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana ada bersabda, "As-salati maduddin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad hadama ad-din." Salat merupakan agama. Maka barang siapa yang melaksanakannya, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan agama merupakan agama Islam. Maksudnya adalah apabila kita tidak melaksanakan salat, maka bisa jadi amalan-amalan kita akan roboh. Baik kita mengajar kita, puasa kita, maupun umrah haji kita, jika kita mampu melaksanakan perjalanan. Yang kedua adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya sebelum adanya puasa Ramadan sudah ada puasa sebelum itu. Contohnya seperti puasa Daud yang dilakukan secara selang-seling, puasa Nabi Musa yang dimana itu berpuasa 40 hari 40 malam sebagai persiapan penerimaan wahyu, serta puasa Nabi Nuh yang hampir sepanjang tahun kecuali pada hari-hari raya. Adapun hadis Rasulullah SAW yang dimana bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa dahulunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan umur yang panjang. Kita bersyukur kepada Allah karena telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya pada subuh kali ini. Maka nikmat-nikmat tersebut kita tidak boleh ingkari. Adapun hadis Rasulullah SAW yang dimana bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Apa maksudnya? Misalnya, apabila kita diberikan sesuatu, baik itu dari sebelum kita, keluarga kita, ataupun orang-orang yang kita kenali, dan jika kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita, maka sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena bisa jadi apa yang diberikan oleh sebelum kita atau apa yang diberikan kepada kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Contoh yang terakhir yang dapat saya berikan adalah berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jemaah sekalian, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebaik-baiknya. Adapun hadis Rasulullah SAW yang dimana bersabda, Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah ibtaqi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan bagi neraka siapa yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan yang berharap wajah ridha Allah. Muncullah sebuah pertanyaan. Mengapa mengucapkan la ilaha illallah bukan kalimat hamdalah, istighfar, takbir ataupun tasbih? Maka jawabannya terdapat pada hadis yang berbunyi, afdhaluz dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah.
Silang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rangkuman yang dapat saya berikan adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan juga marilah kita bersyukur kepadanya dan janganlah kita sekali-sekali mengingkari nikmatnya, serta berzikir kepadanya dengan sebaik-baiknya zikir. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat cara yang disampaikan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.